Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Wal jawazimu thamaniyata asyara wa hiya lam wa lamma wa alam wa alamma wa lamul amri wad du'a'i wa la fin nahyi wad du'a'i wa in wa ma wa man wa mahma wa itma wa ayyun wa mata wa ayyana wa aina wa anna wa haitsuma wa kaifama wa idan fi syi'ri khassatan. Dan wal jawazimu, amil-amil jazam yang menjazamkan fi'il mudhari' itu ada thamaniyata asyara, ada 18 amil. Wahia lam. Apa saja amil-amil jazam tersebut? Lam maknanya belum, lamma maknanya belum, alam maknanya bukankah, apakah tidak. Jadi maknanya bisa bukankah atau apakah tidak. Alamma apakah tidak atau belum, maknanya alamma ya. Walamul amri wad du'a, lam yang bermakna amar, kata perintah. Wad du'a makna memohon atau permohonan, yang mana biasanya kalau lamul amr itu dimaknai dengan hendaklah. Wad du'a di situ dimaknai dengan mudah-mudahan atau semoga. Wala fin nahyi wad du'a, dan kalimat la yang maknanya melarang, nahyi di situ larangan. Wad du'a dan permohonan. Kalau la maknanya larangan dimaknai dengan jangan. Wad du'a sama dimaknai dengan jangan. Yang membedakan apa perbedaan lamul amr wad du'a? Lamul amr itu perintah dari Allah kepada hambanya, dari atas ke bawah. Adapun doa itu adalah permohonan dari hamba kepada Robnya, kepada Allah. Sama dengan la di situ, larangan. Larangan menggunakan la apabila makna nahi itu dari Allah melarang kepada hambanya. Kalau la bimakna doa, makna permohonan itu hamba memohon kepada Robnya, kepada Allah. In maknanya jika. Wama apapun atau ya apapun. Waman barang siapa. Wamahma setiap. Itma apabila. Ayyun siapa saja, apa saja. Wa mata maknanya kapanpun. Ayyana kapan saja. Aina di mana saja. Anna setiap. Haitsuma andaikan. Kaifama bagaimanapun. Idzan bila atau jika. Fi syi'ri khassatan, itu khusus pada syair. Khusus pada syair. Baik, kita lihat keterangan yang tulisannya berwarna merah. 18 amil jazam yang telah kita sebutkan tadi itu bisa atau terbagi menjadi dua kategori. Amil yang menjazamkan satu fi'il dan amil yang bisa menjazamkan dua fi'il. Baik, kita lihat tulisannya. Tajzimu fi'lan wahidan. Jadi menjazamkan satu fi'il saja. Jadi amil yang menjazamkan satu fi'il saja di antaranya, atau siapa saja amil yang menjazamkan satu fi'il saja. Lam, lamma, alam, alamma, lamul amri, lamud du'ai, lamun nahyi, lamud du'ai. Bukan lamun nahyi ya.
akan tetapi la an-nahyi, bukan lam, akan tetapi kita ralat, yaitu itu la an-nahyi. Yang di bawahnya la ad-du'ai. Jadi diralat di situ bukan lamu, akan tetapi la an-nahyi, la ad-du'ai. Jadi bukan lamu, akan tetapi la, dihapus huruf mimnya. Jadi ada 8 yang menjazamkan satu fi'il saja. Baik, kita lihat di sampingnya. Nah, jadi masing-masing ada contohnya. Lam maknanya tadi belum. Lam adrib Zaidan. Aku belum memukul Zaid. Yang disyahid adalah adrib. Jadi di sini membicarakan tentang amil-amil jazam yang menjazamkan fi'il mudhari', yang mana alamat jazam itu ada 2, bisa sukun, bisa hadzaf, membuang huruf nun atau membuang huruf illat. Sedangkan di contoh lam adrib di situ dengan alamat sukun. Lam adrib, kenapa baknya sukun ditandai dengan sukun? Karena ada amil jazam yang masuk, yaitu lam. Maka lam adrib Zaidan. Jadi yang disyahid adalah huruf baknya ya. Ketika fi'il mudhari' dimasuki amil jazam, maka i'rabnya menjadi jazam disebabkan dimasuki amil, yaitu amilnya adalah lam. Lamma, contohnya lamma yadzuqu adzaban, mereka belum merasakan siksa yang Allah akan timpakan kepada mereka. Mereka belum merasakan adab, belum merasakan adab dari Allah. Yang disyahid adalah yadzuqu, ku-nya di situ alamatnya dengan membuang huruf nun. Kenapa? Karena fi'il mudhari' tersebut dimasuki amil jazam. Mana amil jazamnya? Lamma. Makanya seharusnya kan yadzuquna, seharusnya. Akan tetapi ketika dimasuki amil jazam, maka lamma yadzuqu, dibuang huruf nunnya, yang mana membuang huruf nun itu salah satu tanda i'rab jazam. Alam nashrah laka sadrak, bukankah kami melapangkan dadamu wahai baginda Nabi? Bukankah kami melapangkan dadamu wahai baginda Nabi? Jadi yang disyahid adalah alam nasyrahnya di situ. Nasyrahnya di situ maknanya alam di situ bukankah atau apakah belum. Apakah kami belum melapangkan dadamu wahai baginda Nabi? Dadamu di situ maksudnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang disyahid adalah nasyrahnya di situ. Nasyrahnya di situ itu fi'il mudhari'. Huruf ujungnya adalah huruf ha. Ha-nya sukun. Kenapa? Karena dimasuki amil jazam. Selanjutnya alamma di situ contohnya alamma uhsin ilaik. Apakah aku belum berbuat baik kepadamu? Apakah aku belum berbuat baik kepadamu? Yang disyahid adalah uhsin. Kenapa jadi uhsin? Tanda nun, tanda yang ada di atas huruf nun itu sukun karena dia dimasuki amil jazam. Baik, selanjutnya lamul amr. Lam yang mempunyai makna perintah, yang biasa dimaknai dengan hendaklah. Liyunfiq dzu sa'atin. Hendaklah dia menafkahkan hartanya. Hendaklah dia yang mempunyai kemampuan, keluasan harta untuk memberi nafkah. Jadi orang yang mempunyai keluasan harta atau orang yang mampu hendaklah memberi nafkah, mengimpakkan sebagian harta kekayaannya. Mengimpakkan
sebagian harta kekayaannya. Kan sambungannya liyunfiq dzu sa'atin min sa'atih. Hendaklah orang yang mempunyai kemampuan, orang yang kaya itu menafkahkan sebagian harta kekayaannya. Jadi ada makna hendaklah. Jadi yang disyahid adalah lamnya itu. Liyunfiq. Liyunfiq di situ qafnya ada tanda sukun. Kenapa jadi sukun? Karena dimasuki lamul amar. Yang mana lamul amar di situ termasuk amil jazam. Sekarang lamud du'a liyaqdi alaina rabbuna. Semoga mudah-mudahan Allah memberikan ketetapan hukum kepada kita atau atas kita. Jadi ada makna semoga, mudah-mudahan, liyaqdi. Jadi lamud doa, permohonan dari seorang hamba kepada Rabb-nya, kepada Allah. Kenapa? Liyaqdi. Mana tanda bahwa dia Rabb-nya jazam? Itu yaqdi di situ merupakan fa'il yang mu'tal, fa'il mudhari' yang mu'tallul akhir, yang ada huruf illat di ujungnya, liyaqdi. Jadi di situ i'rab jazamnya dengan membuang huruf illat, ada ya di situ, ya yang dibuang, liyaqdi. Kenapa dia jazam? Karena ada amil jazam yaitu lamud du'a. Sekarang lamun nahyi, bukan lamun nahyi ya, la an-nahyi, la yang bermakna larangan. Jadi di situ diralat ya, bukan lamu akan tetapi la an-nahyi. La yang mempunyai makna kata yang mempunyai makna melarang. Wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Dan janganlah kalian menjatuhkan dirimu pada kehancuran. Jangan membuat dirimu sendiri hancur dengan sebab dirimu, perbuatanmu sendiri. Jadi yang disyahid adalah tulku. Tulku di situ seharusnya tulkuna, membuang huruf nun. Kenapa dibuang huruf nunnya? Karena ada la an-nahyi, la yang maknanya larangan. La ad-du'ai, la ad-du'a. Contohnya Rabbana la tu'akhidna, ya Allah Tuhan kami, la tu'akhidna, janganlah engkau. Nah di situ kembali kita koreksi ya. Di situ alifnya diganti dengan waw, la tu'akhidna diganti dengan waw. Waw di atasnya ada hamzah. La tu'akhidna ada sedikit ralat dari segi penulisan. Rabbana la tu'akhidna, ya Allah janganlah engkau siksa kami. Itu permohonan dari seorang hamba kepada Rabb-nya. Jadi sekali lagi kita ralat la di situ bukan lamu, akan tetapi diganti dengan la, dihapus huruf mimnya. La an-nahyi, lamud du'a bukan lamu, akan tetapi la ad-du'ai, dihapus huruf mimnya. Begitu juga Rabbana la tu'akhidna, penulisannya diganti di situ, alifnya diganti dengan huruf waw, yang di atasnya ada huruf hamzah. La tu'akhidna, janganlah engkau siksa kami. Nah itu amil jazam yang menjazamkan satu fi'il. Adrib, fi'il mudhari'. Yadhuku, fi'il mudhari'. Nashrah, fi'il mudhari'. Uhsin, fi'il mudhari'. Yunfiq, fi'il mudhari'. Yaqdi, fi'il mudhari'. Tulku, fi'il mudhari'. Tu'akhidna, fi'il mudhari'. Semuanya fi'il mudhari'. Yang mana dalam contoh-contoh tersebut terdapat satu fi'il saja yang dijazamkan oleh amil-amil yang tertera di dalam tulisan yang berwarna merah. Lam, lamma, alam, alamma, lamul amri, lamud du'ai, la an-nahyi, la ad-du'ai. Sekarang kita beralih kepada amil-amil yang tajzimu fi'laini. Nah, sama diralat ya, itu fi'laini bukan fi'lani, akan tetapi fi'laini. Jadi dua fi'il yang dijazamkan.
fi'il yang pertama, ya fi'il pertama yang dijazamkan itu namanya fi'il syarat. Adapun fi'il yang kedua yang dijazamkan adalah jawabus syarat. Fi'il syarat dan jawabus syarat. Sekarang kita masuk kepada siapa saja amil-amil yang menjazamkan dua fi'il. Yang pertama in, itma, man, ma, mahma, ayyu, ayyun, mata, ayyana, aina, anna, haitsuma, kaifama, idan. In, contohnya in ta'jal tandam. Jika kamu tergesa-gesa, niscaya atau pasti kamu akan menyesal. Itu contoh yang pertama. Yang disyahid adalah ta'jal itu fi'il mudhari', tandam itu fi'il mudhari'. Keduanya sama-sama i'rabnya jazam. Tandanya apa? Sukun. Tandanya sukun pada lam ta'jal. Fi'il yang kedua tandam. Fi'il mudhari' yang kedua tandam. Tanda i'rab jazamnya sukun yang ada di atas huruf mim. Oke. Itma taksal taksur. Itma di situ maknanya apabila. Itma taksal taksur. Apabila kamu malas-malasan, pasti kamu akan mendapatkan kerugian. Artinya kamu akan rugi. Yang disyahid adalah taksal dan taksur. Taksal di situ fi'il syarat, taksur di situ jawab syarat. Yang mana keduanya i'rab jazamnya dengan tanda sukun. Man yuakhir. Nah, sama di situ ya. Kita ralat tulisannya yuakhir di situ waw di atasnya ada huruf hamzah. Bukan alif di atasnya huruf hamzah ya, akan tetapi yuakhiru di situ ya waw di atasnya ada hamzah, yuakhir amalahu yandam. Barang siapa yang suka menunda-nunda pekerjaannya, yandam, pasti dia akan menyesal. Pasti akan menyesal, yandam. Jadi yang disyahid adalah yuakhir, itu fi'il syarat. Yandam itu jawab syarat. Tanda i'rab jazamnya dengan sukun pada ro dan pada huruf mim. Ma tazra' tahsud. Apa yang kamu tanam pasti itu yang kamu tuai, yang kamu panen. Artinya perbuatan baik maka hasilnya juga akan baik. Perbuatan jelek maka akibatnya pun akan jelek. Jadi yang disyahid adalah tazra'nya di situ. Tazra' dan tahsud itu, tazra'nya di situ fi'il syarat, tahsudnya di situ jawab syarat. Yang mana tanda i'rab jazamnya masing-masing adalah sukun. Mahma di situ mahma taf'al fi sigori tajiduhu fil kibari. Sama ya, di situ ada ya sedikit yang diralat. Mahma apabila taf'al, apabila kamu mengerjakan sesuatu fil sigori di masa kecil, niscaya pasti tajiduhu fil kibari. Kamu akan mendapatkannya di waktu dewasa. Jadi hasil yang kita dapatkan ketika dewasa adalah perbuatan yang kita lakukan di masa kecil. Kalau di masa mudanya dia rajin dan tekun serta istiqomah, maka di masa tuanya dia akan sukses dan tinggal menikmati hasil ketika di masa muda. Apabila apa yang kamu perbuat di masa kecil, apabila kamu mengerjakan sesuatu di masa kecil, niscaya pasti tajiduhu fil kibari. Kamu akan mendapatkannya apa yang kamu kerjakan di waktu dewasa. Jadi mahma di situ, hu-nya di situ kembali kepada mahma ya. Mahmanya di situ misalnya perbuatan baik atau rajin, tekun, maka apa yang kamu dah hasilkan hasil tekun adalah sukses fil kibari di masa dewasa atau di waktu dewasa. Yang disyahid adalah taf'al dan tajid.
itu bukan tajiduhu ya, tapi tajidhu, sukun, bukan dommah ya, ada ralat sedikit. Tajidhu. Ayyun, ayyu tilmidin yajtahid yataqaddam. Siapa saja, murid siapapun muridnya, yajtahid yataqaddam, dia bersungguh-sungguh, pasti dia akan unggul, dia akan sukses, maju, yataqaddam. Jadi siapapun muridnya, yajtahid yataqaddam, dia bersungguh-sungguh, pasti dia akan sukses, yataqaddam. Jadi yang disyahid adalah yajtahid dan yataqaddam. Yajtahid di situ fi'il syarat, yataqaddam di situ jawab syarat. Mata takum tadhhab. Mata takum tadhhab. Kapanpun kamu berdiri atau kamu berdiam, bermukim di sini, tadhhab. Dia siapa? Dia perempuan akan pergi. Jadi kapanpun kamu berdiam di sini, artinya menetap di sini, tadhhab, pasti dia perempuan akan pergi. Yang disyahid adalah takum dan tadhhab, yang dimana tanda i'rab jazamnya adalah sukun mim yang di atas huruf mim dan di atas huruf ba. Ayyana ta'mal tanjah. Ayyana ta'mal tanjah. Kapan saja ta'mal, kamu berbuat sesuatu, artinya melakukan hal tersebut, niscaya atau pasti kamu akan tanjah, akan sukses. Artinya lakukan proses, yang mana proses tersebut akan membuahkan hasil, akan membuahkan kesuksesan. Artinya berbuat, lakukan sesuatu, pasti kamu akan mendapatkan kesuksesan. Kapan saja kamu melakukan perbuatan, pasti kamu akan tanjah. Yang disyahid adalah ta'mal. Lamnya i'rab jazamnya dengan tanda sukun. Itu fi'il syaratnya. Tanjahnya di situ jawab syarat. Aina takunu yudrikkumul mautu. Di mana saja kamu berada, niscaya kematian akan menjemputmu. Yudrikkumul mautu, akan memperdapatimu, menjemputmu. Jadi yang disyahid adalah takunu, seharusnya takununa. Jadi i'rab jazamnya dengan tanda membuang huruf nun. Yudrikkumul mautu, takunu di situ fi'il syarat, yudrik di situ jawab syarat. Yudrikkumul mautu. Jawab syaratnya di situ tandanya dengan sukun, i'rab jazamnya. I'rab jazam fi'il mudhari' yudrik di situ dengan tanda sukun. Anna takum talqa khaira. Setiap kamu berdiam di suatu tempat, talqa khaira, pasti kamu akan mendapatkan kebaikan. Dimanapun kamu berdiam, menetap atau bermukim, pasti kamu akan mendapatkan kebaikan. Yang disyahid adalah takum, mim yang berharokat sukun itu sebagai tanda i'rab jazam, dan dia adalah fi'il syarat. Jawab syaratnya mana? Talqa di situ i'rab jazamnya dengan membuang huruf illat. Laqiya yalqa. Jadi alifun maksuratun, huruf illatnya adalah alif. Haitsuma di situ, haitsuma tastaqim yuqaddir lakallahu najaha. Andaikan kamu istiqomah, niscaya pasti Allah takdirkan untukmu sebuah kesuksesan. Kesuksesan. Jadi yang disyahid adalah tastaqim. Tastaqimnya di situ i'rab jazamnya dengan sukun. Yuqaddir di situ jawab syarat. Tastaqimnya fi'il syarat, yuqaddirnya jawab syarat dengan i'rab jazamnya dengan tanda sukun. Kaifama tajlis ajlis. Bagaimanapun
cara engkau duduk, aku juga duduk seperti itu. Kaifama tajlis, ajlis, atau dimanapun atau bagaimanapun kamu belajar, aku juga akan belajar. Caranya ya, bisa kita maknai caranya. Bagaimanapun cara engkau duduk, pasti aku juga duduk seperti itu. Kaifama tajlis, bagaimanapun engkau duduk, maka aku akan duduk. Makna terjemah terjemah perkataannya. Tapi maksudnya adalah bagaimanapun cara engkau bermujalasah belajar, maka aku juga akan memakai cara belajar yang seperti itu. Ajlisu, mujalasatul ulama, belajar dengan para alim ulama. Idan, wa idza tusibaka khasasatun fatahmil, dan apabila kamu mendapatkan kesulitan, fatahmil, maka hendaknya engkau bersabar, tanggung saja beban tersebut dengan sabar. Jadi idzan di situ menjazamkan dua fi'il, tusibaka dan tahmil. Tusibaka di situ tanda i'rab jazamnya dengan sukun. Itu fi'il syarat. Fatahmil, tahmilnya di situ jawab syarat, tanda i'rabnya dengan sukun. Jadi tajzimu fi'laini, menjazamkan dua fi'il. Yaitu contoh in, ta'jal dan tandam. Contoh itma, taksal dan taksur. Contoh man, yuakhir, yandam. Contoh ma, tazra', tahsud. Itu fi'il-fi'ilnya ya yang saya sebutkan. Contoh ma, taf'al, tajid. Contoh ayyun, yajtahid, yataqaddam. Contoh mata, takum, tadhhab. Contoh ayyana, ta'mal, tanjah. Contoh aina, takunu, yudrik. Contoh anna, takum, talqa. Contoh haitsuma, tastaqim, yuqaddir. Contoh kaifama, tajlis, ajlis. Contoh idza tusibaka, tahmil. Baik, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.